berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan bisa berkumpul bersama keluarga dengan sukacita, dengan kegembiraan. Karena kerinduan kita semua adalah kita senantiasa ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Saudara-saudara, kita akan memberikan waktu beberapa saat ini untuk Tuhan. Kita akan hampiri Dia dalam sukacita, dalam pujian penyembahan kita, mengingat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sekian lama. Bahkan mungkin sepanjang hari ini kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menolong kita. Apapun pergumulan, apapun masalahmu, percaya ketika kita menghampiri Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan memberi kelegaan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Percaya, ketika Tuhan Yesus berkata, maka itu ya dan amin. Kita bisa percaya dan kita akan mengalaminya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah mengundang kami untuk senantiasa datang kepadamu, menyerahkan semua pergumulan kami, menyerahkan semua situasi yang membuat kami menjadi letih lesu. Tuhan akan memberi kelegaan. Dan kami bersyukur juga karena lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kami diberi sebuah kehormatan yang luar biasa untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan, tanpa perasaan takut dihakimi, tanpa perasaan takut akan dihukum oleh Bapa di surga, karena ada penebusan yang sempurna dalam hidup kami. Bapa, kami datang kepadamu membawa korban syukur kami. Kami datang kepadamu membawa semua pergumulan kami, dan kami sangat percaya Tuhan akan memberi kami kelegaan, memberi kami pertolongan, memberi kami sukacita, dan kami boleh semakin memuliakan Engkau. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau
hidup kami. Kau layak ditinggikan, Kau sumber kekuatan dalam hidup kami. Kau pengharapan kami, Yesus. Glory bagimu, sebab Kau layak diagungkan. Tiada Allah seperti-Mu. Pengharapan kami hanya pada-Mu, Tuhan, sebab Kau pusat penyembahan kami. Kau layak diagungkan, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Puji Tuhan, karena di dalam Tuhan kita pasti merasakan, menikmati rasa aman yang sesungguhnya. Dan luar biasa karena pengorbanan Yesus menjadi sebuah jaminan. Siapapun kita, bagaimanapun masa lalu kita, Tuhan tidak pernah menolak. Bahkan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Injil Yesus Kristus, kita percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kita mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Biasanya para pembimbing rohani kita akan mengajari kita disiplin rohani, beberapa hal yang biasanya diajarkan, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Kita akan ditolong untuk melakukannya. Bagaimana kita membaca, merenungkan firman Tuhan lewat saat teduh kita. Diajarkan, demikian juga kita diajar untuk tekun beribadah. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Bahkan kalau kita sudah lebih siap, kita juga diajar bagaimana bersaksi kepada orang lain. Itu adalah disiplin rohani yang standar, yang diberikan kepada orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, orang-orang Kristen baru ya diajarkan seperti itu. Tetapi sayangnya dalam perjalanan kehidupan Kristen, banyak orang setelah itu tidak disiplin lagi. Kalau toh masih dilakukan, melakukannya sebagai rutinitas, tidak seperti awal-awal. Bagaimana menikmati betul ketika berdoa, bersekutu betul, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Benar-benar ada perasaan haus dan lapar ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan. Menikmati persekutuan dengan saudara seiman itu dengan tulus, dengan antusias. Tetapi dalam perjalanannya setelah melewati berbagai situasi pergumulan dan permasalahan, kadang-kadang itu hanya rutinitas, bahkan mulai ditinggalkan. Makanya tidak heran kemudian banyak orang Kristen kehidupan rohaninya menjadi lemah. Karena batinnya menjadi lemah, mudah stres, mudah tergoncang, mudah tergoda dengan banyak situasi yang menimpa dirinya. Bahkan bisa gagal untuk menggenapi maunya Tuhan. Sebelum kita sharing lebih lanjut, saya ingin di antara kita ada yang berbagi
korelasi yang jelas antara disiplin rohani dengan stamina rohani kita. Bagaimana kita jadi nggak punya stamina yang bagus kalau kita nggak melakukannya. Siapa yang mau berbagi? Silakan. Iya, saya Pak. Iya. Saya pernah merasakan seperti yang Pak Heru bicarakan tadi bahwa ada saat di mana saya merasa terpuruk gitu ya Pak ya. Karena saya kehilangan sosok yang menjadi penyemangat saya, yaitu suami saya. Dia itu sangat haus gitu, sangat haus dan akan setiap hal yang berbau rohani dan sangat disiplin sekali. Sehingga kalau ditanya siapa yang paling disiplin tuh ya dia daripada saya, dan saya sangat ternyata secara tidak sadar selama dia hidup saya tuh sangat tergantung, saya seperti menggantungkan iman percaya saya itu kepada dia gitu. Sampai akhirnya Tuhan panggil, saya sempat goyang gitu ya. Saya merasa bahwa imam saya itu udah nggak ada lagi, berarti iman saya udah mulai goyah nih. Saya mulai bolong-bolong untuk bersekutu ya, saat teduh tuh mulai bolong-bolong, dan saya pikir nggak masalah lah gitu ya, nggak ada masalah kalau saya nggak seperti itu. Nah ternyata berjalannya waktu karena terbiasa berdua menghadapi segala sesuatu dan iman dia saya rasa lebih kuat daripada saya mulai goyah Pak. Saya mulai kehilangan pegangan karena apa yang saya lakukan itu, saat teduh yang saya lakukan ternyata nggak saya sadari itu hanya sebagai rutinitas gitu. Bukan karena saya haus, saya rindu bersekutu dengan Tuhan. Saya pikir ya udahlah, yang penting saya baca Alkitab, yang penting saya berdoa. Tetapi nggak seperti yang Bapak bilang tadi bahwa saya memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Sehingga sebagai seorang single parent itu saya seringkali khawatir gitu Pak. Dan kalau stres itu saya tuh bisa-bisa migrain saya kambuh gitu. Sampai saya bisa sesak napas gitu ya. Nah saya bergumul untuk itu. Dan saya mulai sharing dengan teman ya, dengan sahabat saya, dengan kelompok sharing. Dan di situ Tuhan bawa saya menghadapi situasi di mana bahwa saya nggak punya kekuatan lagi kecuali di dalam Tuhan. Nah, di situ saya memiliki pengalaman rohani bahwa saya perlu Tuhan, bukan karena seperti mantra gitu ya Pak, bukan seperti dukun gitu, bukan. Tetapi karena memang saya itu ada sesuatu di dalam diri saya yang hanya Tuhan yang bisa membuat hidup saya itu jadi damai, jadi tenang. Bukan karena harus memiliki sesuatu atau mendapatkan sesuatu gitu ya. Tetapi karena memang Tuhan itu adalah menjadi bagian di dalam hidup saya. Itu sih Pak yang saya alami. Ya. Pengalaman seperti itu banyak dialami banyak orang Kristen ya, situasi seperti itu ya. Ketika dia mulai tidak disiplin secara rohani atau masih melakukannya tetapi hanya sebagai rutinitas, dia menjadi lemah. Karena cara rohani lemah pasti jiwanya juga rentan dengan berbagai tekanan. Gairan, makanya jadi mudah khawatir, mudah cemas, mudah stres. Itu sangat mungkin sekali terjadi. Namanya disiplin rohani, itu sebuah latihan, seperti kita olahraga. Ketika kita sungguh-sungguh berolahraga dengan tepat, dengan benar, itu kan melatih diri kita. Akhirnya otot kita semakin kuat, otot kita berkembang dengan baik, tulang kita menjadi semakin kuat, stamina kita bisa jadi lebih baik. Kita tidak mudah kena penyakit karena stamina kita baik. Itu disiplin rohani. Demikian juga secara rohani juga seperti itu sebenarnya. Kekuatan kita, kemenangan kita itu sangat terkait sekali bagaimana kita punya disiplin rohani atau latihan rohani yang benar, yang teratur. Sehingga makin hari kita secara stamina rohani itu semakin kuat menanggung berbagai tekanan yang kita alami dalam hidup ini. Lalu sikap seperti apa yang harus kita butuhkan Pak agar selalu siap menghadapi pertandingan iman
dan kita bisa keluar sebagai juara atau sebagai pemenang. Nah, kerinduan kita semua pastikan kita bisa memenangkan setiap pergumulan, ya, karena memang kita hidup di dunia ini nggak bisa lepas dari pergumulan-pergumulan. Tuhan juga sangat ingin kita ini berkemenangan. Makanya dalam Yesus Kristus kita ini kan posisi kita lebih dari orang yang menang. Kerinduan Tuhan begitu luar biasa, memberi kita sebuah posisi untuk bisa menikmati kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu kita mesti juga punya sikap yang benar supaya kita bisa menikmati kemenangan yang sudah ditetapkan, ditentukan Tuhan untuk kita. Ada beberapa sikap yang kita bisa kembangkan untuk memiliki disiplin rohani dan berhasil sebagai pemenang. Di perikop 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 itu ada 3 hal yang ditunjukkan di situ. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya disiplin diri. Ayat 27 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Banyak orang Kristen yang gagal karena tidak bisa menguasai diri. Disiplin diri itu sangat penting sekali. Bahkan kalau kita pelajari Alkitab itu salah satu buah roh itu penguasaan diri. Artinya orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia punya penguasaan diri yang baik. Dan itu perlu disiplin, sebab kedagingan kita narik-narik kita supaya kita itu mengutamakan selera kita, kenyamanan kita. Bahkan kompromi dengan dosa. Dengan pikiran kan dosa kecil nggak apa-apa lah, sekali dilakukan nggak dilakukan lagi. Itu tarikan-tarikan kedagingan, tarikan dunia ini begitu kuat. Kalau kita tidak menguasai diri, kita akan gagal. Seorang atlet itu akan berhasil dan meraih kemenangan karena punya disiplin diri yang sudah diatur sedemikian rupa. Tidak hanya besok bertanding baru disiplinnya sekarang. Tidak. Seorang atlet mendisiplin dirinya sedemikian rupa, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena dia ingin sebagai pemenang, meraih kejuaraan ketika dia bertanding. Sebagai orang Kristen kita mesti mendisiplin diri kita dengan benar, jangan hanya ketika ada masalah. Kadang-kadang kan ada orang Kristen kalau pergumulannya banyak, doanya jadi panjang sekali. Tiap hari berdoa, tetapi kalau masalahnya nggak ada, berdoa segedarnya. Gitu kan, kita doa makan kalau lauknya hanya nasi dan garam dan tempe, wah doanya panjang itu dengan meratap. Tetapi kalau makanannya enak sekali, hanya basa-basi saja berdoanya. Itu bahkan mungkin nggak berdoa, itu kan. Saya coba mengutip tadi dari paparan dari Katie tadi, bahwa ketika seperti juga pelatih ya sedang melatih atlet, ketika atlet itu sudah terampil, pelatih itu mundur, si atlet yang harus maju. Apakah mungkin juga sengaja ditarik biar sekarang kamu yang jalan, Ricky saya tarik, Katie harus jalan? Apa memang atas seizin Tuhan tuh sehingga dia bisa menjadi kuat itu? Salah satu itu Pak, kalau kaitannya dengan soal mentoring rohani ya, pembimbing rohani ya, kadang-kadang kan orang itu terlalu nyaman dengan pelatihnya, dengan mentornya, bahwa dia harus bertumbuh sendiri. Sebab nanti ke surga itu tidak ada yang boncengan, masing-masing gitu kan. Jadi harus bertumbuh masing-masing. Ketika kita lemah, ya disiplin rohani itu kita butuh orang lain, butuh pelatih. Karena kedagingan kita itu agak sulit kita atasi sendiri ya. Butuh disiplin itu butuh orang lain. Makanya kalau ada pemimpin-pemimpin yang tegas begitu, yang dipimpin biasanya tertib. Kalau ada orang yang akhirnya dipimpin dengan ketegasan dan disiplin seperti itu, dia sudah membentuk dirinya, pemimpinnya nggak ada, dia tetap tertib. Tetapi kalau belum sampai terbentuk karakternya, sifat dasarnya, orang yang menguasai diri, yang bisa disiplin, pemimpinnya pergi, dia nggak tertib lagi. Berarti target udah nyampe ini ya? Dia belum berhasil. Tetapi yang melayani mungkin sepenuh hati.
Melayani sepenuh hati, tetapi yang dipimpin ini tidak sampai hatinya. Disiplin itu mungkin hanya takut dimarahin, takut dipecat, begitu macam-macam kan. Tidak sampai pada menyentuh hatinya. Tidak melakukannya dengan benar. Saudara-saudara, kita mesti lakukan disiplin rohani baik situasinya sulit atau mudah, semuanya lancar atau lagi banyak masalah, ada orang lain yang mengawasi atau yang enggak. Punya teman komunitas yang mengingatkan atau enggak, tetap lakukan. Kita mesti terus-menerus memberi waktu terbaik kita untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, membaca, merenungkan firman Tuhan, bukan sekedar membacanya yang penting, tetapi merenungkan firman Tuhan itu sangat penting. Karena ketika kita merenungkan, kita sedang memasukkan firman Tuhan itu tidak hanya sekedar dalam kepala kita, tetapi memperbaharui. Kita membuka pikiran kita untuk diperbaharui oleh firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan memperbaharui kita, hidup kita berubah. Hidup kita berubah. Apalagi ketika kita praktekkan, menyentuh hati kita, kita mengimaninya, kita melakukannya, perubahan itu pasti nyata. Disiplin diri itu akan menjadi sebuah kemenangan yang akan membuat hidup kita semakin hari itu tidak terkalahkan oleh masalah apapun. Yang kedua, miliki sasaran yang jelas. Di ayat 26 itu digambarkan tentang seorang atlet maupun seorang petinju nih. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi kalau seorang atlet berlari kan arahnya jelas. Garis awalnya, startnya di mana, finishnya di mana, ada jalurnya. Ketika lari pasti arahnya ke garis finish. Kalau dia larinya sembarangan, itu kan seperti kalau kita dikejar anjing. Itu nggak ada arah yang jelas, tidak. Tetapi orang yang ingin menang, itu jalurnya harus jelas, tujuannya jelas. Jalurnya mana yang harus kita tempuh, itu harus mengerti. Dan tujuannya sampai mana, garis finish yang Tuhan tetapkan mana, arahnya harus ke sana. Demikian juga petinju kan, petinju tidak akan memukul sembarangan. Itu hanya emak-emak yang ngamuk dengan suami aja pukul sembarangan gitu kan. Hanya asal memukul, tidak. Petinju itu ada strateginya, ya kan, ada strateginya. Setiap pukulan itu ada strategi untuk meraih kemenangan. Ini sebuah gambaran yang jelas sekali bagi kita. Kalau ingin meraih kemenangan dalam pertandingan iman, kita harus tahu arahnya gimana, jalurnya gimana, tujuannya kemana. Di mana Tuhan siapkan kemenangan bagi kita. Kita harus tahu. Dan yang ketiga, keyakinan untuk menang. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi kita harus yakin ya, kalau kita sudah pesimis, ada masalah, pasti saya gagal ini, pasti saya nggak mampu ini. Sikap pesimis, sikap khawatir, tidak punya pengharapan, itu sikap orang yang kalah sebelum bertanding. Kalah sebelum berperang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa di dalam Kristus kita ini ditetapkan untuk jadi pemenang. Oleh sebab itu keyakinan menang itu yang membuat kita tidak menyerah dengan pertandingan iman. Kita tidak berhenti dalam pertandingan iman, walaupun situasinya sangat berat. Tetapi kita akan berjuang untuk terus bisa melangkah. Ibaratnya mungkin kita tidak bisa berlari, tetapi kita akan berusaha untuk jalan cepat. Mungkin jalan cepat pun nggak bisa, kita akan terus berjalan. Tidak akan berhenti walaupun tidak bisa berjalan cepat. Bahkan mungkin kita tidak bisa berjalan lagi. Mungkin kita akan merangkak karena kita tahu Tuhan tetapkan kita pada sebuah tujuan di mana Tuhan siapkan bagi kita mahkota kemenangan. Amen. Tuhan menyiapkan kemenangan. Walaupun kita tidak secepat orang lain, tidak sekuat orang lain, tetapi kita yakin bahwa kemenangan itu juga milik kita. Waktunya saja yang berbeda, caranya saja yang berbeda. Jangan pernah menyerah dalam pertandingan imanmu. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa di dalam Yesus. Tuhan sudah taruh kami dalam posisi sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Seringkali kami menghadapi pertandingan iman, situasinya begitu berat, sehingga kami mau menyerah dengan situasi yang sedang terjadi. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini Tuhan mengungkapkan prinsip hidup yang sangat indah sekali. Bagaimana kami tetap bisa menjadi orang-orang yang berhasil meraih kemenangan ketika kami masuk dalam pertandingan iman kami. Pergumulan apapun, situasi sulit apapun, kami percaya kalau sikap kami benar dan kami stamina rohani kami juga sehat, maka kami tidak akan terkalahkan oleh pergumulan, oleh situasi sulit apapun. Dalam Yesus Kristus kami percaya, kami adalah orang-orang yang menang. Dalam Yesus Kristus kami sangat percaya, kami sanggup untuk menyelesaikan, mengalahkan semua permasalahan, semua pergumulan yang ada. Dalam Yesus Kristus kami sangat percaya bahwa tidak ada situasi dan penghalang apapun yang tidak bisa kami singkirkan, yang akan menghalangi kami untuk sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Bapa di surga, kembali pulihkan hati saudara-saudara kami yang saat ini menyerah dengan keadaannya, yang saat ini dikuasai dengan kecemasan yang begitu luar biasa karena sakit penyakitnya, karena situasi pekerjaannya, karena rumah tangganya, karena berbagai situasi yang membuat mereka sepertinya tidak bisa melangkah kemana-mana, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelesaikan kondisi yang ada. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu kembali mengobarkan hati mereka. Roh Kudus, bangkitkan kembali iman mereka, bangkitkan kembali semangat juang mereka, pengharapan mereka kembali dalam Yesus Kristus. Mereka mulai bangkit, mencari pertolongan, menyelesaikan masalah-masalahnya satu persatu. Dan biarlah kuasa-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati setiap orang tua yang sedang berjuang untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Tuhan berkati mereka supaya mereka tidak menyerah. Mereka tetap yakin, punya pengharapan. Mereka bisa melewati semua pergumulan-pergumulan. Rumah tangganya berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Bagi para pekerja, para pengusaha, pedagang, profesi apapun yang hampir menyerah dengan situasi yang sedang mereka hadapi, Tuhan, mereka kembali bergairah bekerja, mereka kembali berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan biarlah mereka boleh jadi pemenang-pemenang di dalam dunia kerja mereka, di dalam profesi mereka. Tuhan memberkati, jadikan mereka orang-orang yang berhasil. Nama Tuhan dimuliakan senantiasa. Pertandingan-pertandingan iman apapun yang dihadapi anak-anak-Mu, biarlah kekuatan dari Tuhan, penyertaan Tuhan, kebenaran firman Tuhan memberi arah dan kekuatan. Semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa sampai pada tujuan yang semestinya. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk berkat-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu yang luar biasa untuk bangsa dan negara kami bisa melewati berbagai tantangan situasi sulit. Dan banyak keberhasilan-keberhasilan, banyak kemenangan-kemenangan yang sudah dilewati. Kami sangat percaya Tuhan bahwa pandemi COVID-19 walaupun ada varian baru, tetapi ini juga akan bisa dilalui dengan baik karena anugerah Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, semua aparat, semua yang memegang kekuasaan di negeri ini, Tuhan beri sebuah pengharapan, sebuah keyakinan dan hikmat ilahi sehingga semuanya boleh menjadi alat Tuhan membawa bangsa ini keluar dari krisis yang ada dan berkemenangan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan yang berat, saudara sakit, saudara dalam keadaan
sulit secara ekonomi, saudara mengalami situasi-situasi berat, saudara membutuhkan dukungan doa, jangan ragu untuk menghubungi kami. Silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk saudara. Kerinduan kami, saudara semua mendapatkan anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, pertanyaan atau usul apa tentang program ini, silahkan untuk memberikan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Harapanku